Ayah Miliano Jonathans bertemu utusan Kemepora. Apakah ini winger Utrecht segera gabung timnas Indonesia? Alex Pastoor terapkan strategi Catenaccio di laga timnas Indonesia versus Bahrain karena terlibat aktif di sesi latihan. Maes Hilgers sudah pulang ke Belanda untuk pemulihan cedera. Rombak lini belakang lagi, Patrick Kluivert promosikan Rizky Ridho usai Maes Hilgers. Saat timnas Indonesia butuh bek jangkung untuk duel set piece, Elkan Baggett bersinar di Blackpool sampai dipuji Steve Bruce. Ogah bandingkan Patrick Kluivert dengan Shin Tae-yong, Calvin Verdonk yakin masa depan timnas Indonesia cerah. Ayah Miliano Jonathans bertemu utusan Kemepora. Apakah ini winger Utrecht segera gabung timnas Indonesia? Jika kabar ini benar, maka sang pemain bisa menjadi bagian dari skuad Garuda pada bulan Juni mendatang. Ada beberapa tahap yang harus dilewati, dan dengan datang ke Indonesia jadi sinyal positif untuk sang pemain mengurus keperluannya. Tentunya, ini bisa jadi angin segar melihat performa timnas yang kurang apik saat dipimpin oleh Patrick Kluivert. Debut Kluivert diwarnai dengan kekalahan telak dengan skor 5-1 atas Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bisa jadi, Miliano diperkenalkan kepada publik saat melawan Bahrain seperti saat Ole Romeni pertama datang ke Indonesia. Meski belum ada kepastian, beberapa sinyal menunjukkan sang pemain berpeluang untuk segera merapat ke timnas. Terbaru, ayah Miliano Jonathan, Deco Jonathan bertemu dengan Hamdan Hamedan. Keduanya bertemu di Jakarta International School, Jakarta pada Minggu. Hamdan sendiri masih menjadi tenaga ahli Menteri Pemuda dan Olahraga bidang kepemudaan dan diaspora. Sosok tersebut yang mengurus proses naturalisasi 3 pemain keturunan yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Kabar ini diunggah melalui fitur Instagram Story milik ayah Miliano dengan menandai Hamdan. Sebelumnya, Miliano dan keluarga memang dalam perjalanan ke Indonesia. Pasca unggahan tersebut, spekulasi terkait bergabungnya pemain FC Utrecht tersebut semakin kencang. Apalagi dia cukup terbuka untuk opsi membela timnas Indonesia. PSSI sebenarnya sudah melakukan kontak dengan Miliano Jonathan. Tepatnya saat dia masih bermain untuk Vitesse Arnhem dan belum merapat ke Utrecht. Pemain berusia 20 tahun tersebut jadi sosok potensial dengan mencetakkan 11 gol dan 4 assist dari 40 pertandingan. Saat tawaran pertama datang, dia belum mengambil keputusan karena masih dalam kondisi cedera. Tentu saja jadi dia, PSSI, kontak, tapi mereka juga sudah datang. Kemudian saya hanya mengatakan, saya baru saja kembali dari cedera. Saya katakan saya hanya ingin fokus pada saat ini di Vitesse karena saya hanya ingin sepenuhnya fit dan hanya bermain sepanjang musim, ungkap Miliano. Alex Pastoor terapkan strategi Catenaccio di laga timnas Indonesia versus Bahrain karena terlibat aktif di sesi latihan. Dengan strategi ini, kemenangan tentunya diharapkan bisa diraih skuad Garuda saat menjamu Bahrain. Laga timnas Indonesia versus Bahrain sendiri jadi krusial bagi skuad Garuda demi jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Menarik menantikan laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Strategi Catenaccio sendiri adalah taktik bertahan yang fokus pada pertahanan yang terorganisir dan efektif. Strategi ini mengandalkan serangan balik terhadap lawan. Tim yang menerapkan strategi ini biasakan akan berusaha bertahan semaksimal mungkin. Jadi, pertahanan lebih efektif dan terorganisasi dengan baik. Hal ini akan membuat lawan kesulitan menyerang atau mencetak gol. Kabar bakal diterapkannya, strategi Catenaccio ini mulai diperbincangkan. Publik usai asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor terlihat lebih aktif di sesi latihan Timnas Indonesia jelang laga Bahrain. Dalam video-video yang tersebar di media sosial, dia terlihat fokus memberi arahan kepada Joey Pelupe CS. Tentunya, andai strategi Catenaccio benar digunakan, Timnas Indonesia berharap bisa merebut kemenangan. Sebab, skuad Garuda perlu meraup poin sebanyak-banyaknya di 3 laga tersisa grup C babak ketiga,
kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia demi jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kini, Timnas Indonesia sendiri masih bertengger di urutan keempat pada klasemen sementara grup C. Total, skuad Garuda meraup 6 poin saat ini. Timnas Indonesia tak bisa menambah perolehan poinnya karena kalah dari Australia pada matchday ke-7 yang berlangsung pekan kemarin. Mace Hilgers sudah pulang ke Belanda untuk pemulihan cedera. Ia pulang ke Belanda lebih cepat daripada jadwal sebelumnya karena belum pulih dari cedera yang dialami di laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Setelah kembali ke Jakarta, Mace Hilgers menjalani serangkaian pemeriksaan medis dengan pendampingan tim dokter Tim Nasional Indonesia. Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisinya tidak memungkinkan untuk pulih dalam waktu yang cukup sebelum pertandingan melawan Bahrain, tulis pernyataan resmi Timnas Indonesia. Dengan pertimbangan tersebut, Mace akan kembali ke klubnya di Belanda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta proses pemulihan bersama tim medis FC Twente. Tim Nasional Indonesia mendoakan yang terbaik untuk Mace dan berharap ia dapat segera kembali ke kondisi terbaiknya. Lanjut pernyataan Timnas Indonesia. Pulangnya Mace Hilgers menyisakan 28 nama di skuad Timnas Indonesia saat ini. Sebanyak 28 nama ini pun ikut sesi latan yang digelar di Jakarta pada Sabtu, 22 Maret 2025 sore WIB. Sebanyak 26 nama diantaranya sudah berlatih di Stadion Madia, Jakarta. Sementara itu, 2 nama lainnya masih berlatih terpisah di gym karena menjalani pemulihan cedera ringan, yakni Sandy Walsh dan Ole Romeni. Rombak lini belakang lagi, Patrick Kluivert promosikan Rizky Ridho usai Mace Hilgers. Dipulangkan, Patrick Kluivert dipastikan harus merombak susunan pemain belakang pada laga Timnas Indonesia kontra Bahrain. Kluivert sebelumnya menyaksikan pilihan pemainnya di lini pertahanan bertumbangan pada laga sebelumnya melawan Australia. Lantas, untuk laga kontra Bahrain, Hilgers dipastikan absen dan bahkan sudah dipulangkan oleh klubnya FC Twente. Akibat mengalami cedera, Mace Hilgers akan absen di kualifikasi Piala Dunia pekan depan bersama Indonesia, tulis pihak Twente. Hilgers kembali ke Belanda, rilis pihak klub. Secara urutan, Walsh akan langsung mengambil tempat sebagai starter, tetapi ia juga belum cukup fit untuk berlatih hari Sabtu kemarin. Opsi paling aman yaitu mempromosikan Rizky Ridho dari bek urutan kelima menjadi starter, mendampingi Jay Itzes dan bek tengah kiri. Memang ada Justin Hubner yang kembali dari sanksi akumulasi kartu, tetapi ia berkaki kidal. Lebih besar kemungkinan Hubner bermain sebagai bek tengah kiri, LCB, dengan Verdonk bergeser ke bek sayap kiri. Satu nama yang tak dibahas dalam diskusi ini adalah Jordi Amat, bek 32 tahun yang tampak kehilangan tempat di era Kluivert. Amat menjadi satu-satunya bek tengah yang tak diturunkan pada laga kontra Australia, menandakan ia ada di urutan paling belakang. Baca juga, Patrick Kluivert dihantui, dibantai Bahrain dengan skor besar jelang pimpin Timnas Indonesia lagi. Kami harus segera bangkit dan mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya, ujar Kluivert. Saat Timnas Indonesia butuh bek jangkung untuk duel set piece, Elkan Baggett bersinar di Blackpool sampai dipuji Steve Bruce. Andai Timnas Indonesia mempunyai Elkan Baggett saat melawan Australia, jalannya pertandingan bisa jadi akan berbeda. Dalam laga tersebut, tim Garuda Kentara mendapatkan masalah kalah menghadapi situasi bertahan dalam bola mati. 2 dari 3 gol Socceroos diciptakan melalui sepak pojok yang disundul Jackson Irvine dan Liam Millar. Memang terdapat variasi taktik lawan yang membingungkan penggawa Garuda, tetapi harus diakui kita kekurangan pemain jangkung. Postback tengah kiri di Sydney Alliance Stadium ditempati Calvin Verdonk yang hanya bertinggi 174 cm. Posisi itu adalah pos yang biasa ditempati Baggett semasa membela Timnas Indonesia.
Dengan tinggi 196 cm, ia memberi keamanan saat bertahan dalam duel udara, sekaligus ancaman kala menyerang. Aman untuk dikatakan, Baggett memiliki kualitas bola udara lebih baik dibanding Verdonk. Bukti teranyar kualitas Baggett tersaji pada laga Northampton kontra Blackpool di kasta ketiga Liga Inggris. Pemain 22 tahun itu tampil penuh 90 menit untuk mempersembahkan kemenangan 2-0 bagi Blackpool. Media lokal Blackpool Gazette maupun sang pelatih Steve Bruce melayangkan pujian untuk bek pinjaman dari Ipswich Town. Elkan Baggett menampilkan performa kuat bersama Oli Casey di jantung pertahanan Blackpool, tulis media lokal tersebut. Pelatih Steve Bruce yang juga legenda Manchester United dulunya bermain sebagai bek tengah. Kami tidak pernah terlihat dalam bahaya, ucap Bruce. Saya harus mengatakan dua bek tengah kami sangat rapi. Mereka akan selalu menciptakan masalah. Mereka bertarung dengan hidup mereka, tapi saya pikir kami melakukan hal mencukupi untuk menang. Dengan postur jangkungnya, Baggett akan menjadi pemain tertinggi dalam skuad timnas Indonesia. Pemain tertinggi dalam skuad saat ini adalah duo kiper Emil Audero dan Maarten Paes yang cuma 192 cm. Pemain outfield tertinggi yaitu Jay Itzes, itu pun 6 cm lebih rendah dari Baggett. Ogah bandingkan Patrick Kluivert dengan Shin Tae-yong, Calvin Verdonk yakin masa depan timnas Indonesia cerah. Calvin Verdonk sudah bermain di dua era kepelatihan timnas Indonesia. Sejak debut pada 11 Juni 2024, Verdonk sudah pernah dilatih oleh Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Calvin Verdonk sudah 7 kali tampil di bawah asuhan Shin Tae-yong. Dirinya tetap konsisten menjadi pilihan utama di sektor bek kiri timnas Indonesia. Sementara itu, bek NEC Nijmegen tersebut baru sekali tampil di era Patrick Kluivert. Laga pertama Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia berakhir pahit. Calvin Verdonk angkat bicara soal kepemimpinan pelatih asal Belanda tersebut. Menurutnya, Kluivert adalah sosok yang bagus. Dirinya meyakini bahwa timnas Indonesia punya masa depan cerah di bawah Patrick Kluivert. Dia bagus untuk memilikinya di sini, ujar Calvin Verdonk. Saya pikir dia punya kepribadian besar dalam sepak bola. Dan juga secara pribadi, ya kita baru memainkan 1 laga. Dan masa depan terlihat cerah bersama Patrick. Lanjutnya, Calvin Verdonk beberkan perbedaan kepemimpinan dengan Shin Tae-yong. Keduanya dinilai memiliki visi yang berbeda. Namun, Calvin Verdonk tidak menjelaskan visi keduanya secara detail. Tentu saja mereka bukan orang yang sama, ujar Verdonk. Dan dia punya visi sendiri dan Shin Tae-yong punya visi sendiri. Kini kami dalam era baru bersama Patrick Kluivert, ujarnya. Dirinya tidak berbicara banyak soal perbedaan metode melatih antara Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong. Saya tidak tahu apa yang harus dikatakan tentang perbedaan di antara kedua pelatih, ujar Verdonk. Saya pikir mereka berdua adalah dua pelatih yang hebat, ujarnya. Eliano Reinders terkesan dukungan luar biasa supporter timnas Indonesia. Eliano Reinders mengungkapkan kekagumannya terhadap dukungan luar biasa dari para supporter skuad Garuda. Menurutnya, dimanapun tim berada, sorotan dan dukungan selalu mengiringi langkah mereka. Saat ini timnas Indonesia tengah berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga kandang melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Reinders, yang baru pertama kali merasakan atmosfer ini, mengaku terkejut dengan antusiasme supporter timnas Indonesia. Di sesi latihan, di hotel pemain, di bandara, dimanapun kami berada, ratusan penggemar berkerumun dan petugas keamanan memandu kami, ujarnya dilansir dari Voetbal Internasional. Sangat berbeda dari apa yang biasa saya lihat di Zwolle. Aku suka bergaul dengan banyak orang, begitu pula kakakku, tambahnya. Sementara itu, manajer timnas Indonesia, Sumarji, memastikan bahwa persiapan tim terus berjalan maksimal jelang laga melawan Bahrain. Kondisi pemain secara keseluruhan cukup baik. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 6 poin, hasil dari 1 kemenangan,
3 hasil imbang dan 3 kekalahan. Laga melawan Bahrain menjadi penentu langkah mereka selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nyaris mustahil pelatih Persebaya ingin Hernando Ari bisa tampil di tengah duopoli Maarten Paes dan Emil Audero. Paul Monster menginginkan Hernando Ari bisa bermain untuk Timnas Indonesia terhalang Maarten Paes dan Emil Audero. Timnas Indonesia kini mempunyai jajaran kiper yang rasanya sulit ditembus produk dalam negeri. Masa Hernando Ari sebagai kiper nomor 1 Timnas Indonesia terasa sangat lampau, yaitu terakhir kali pada Juni 2024. Sejak jeda internasional September, gawang tim Merah Putih selalu dijaga kiper naturalisasi asal Belanda, Maarten Paes. Cahya Supriyadi dan Dava Fasya sempat tampil di Piala AFF 2024, tetapi saat itu PSSI mengirim timnas di bawah 22 tahun. Lantas sejak jeda internasional Maret, bertambah lagi satu kiper jebolan Eropa yaitu Emil Audero. Paes dibesarkan Akademi FC Utrecht dan Emil bahkan berasal dari Akademi Juventus serta sempat menjadi pelapis Gianluigi Buffon. Emil langsung mengambil tempat sebagai serep untuk Paes pada laga Indonesia kontra Bahrain. Terdapat dorongan untuk mengistirahatkan Paes usai dibobol 5 kali oleh Australia. Bukan untuk memberi tempat pada Hernando, melainkan kepada Emil. Situasi itu tak membuat pelatih Persebaya Surabaya, Paul Monster, ciut hati. Sosok asal Irlandia Utara itu mulai mempercayai Hernando sebagai kapten Persebaya pada musim ini. Ia pun menginginkan anak buahnya dapat mencicipi atmosfer level tinggi kualifikasi Piala Dunia 2026. Sukses untuk Hernando dan tim nasional, saya sudah bicara dengannya beberapa kali, ujar Munster di kompas.com. Dia dalam kondisi bagus dan sangat menikmati persiapan, saya ingin dia bermain karena ini kompetisi yang bagus untuknya, jelasnya. Hernando saat ini hanya berstatus kiper ketiga di belakang Paes dan Emil. Kecuali ada sanksi atau cedera yang menimpa Paes dan Emil, rasanya nyaris mustahil Patrick Kluivert akan memberi tempat pada Hernando. Saya selalu berbicara dengan pemain saya saat jeda internasional, tutur Monster. Saya katakan hal yang sama kepada keduanya, berikan 100% untuk negara dan tetap siap ketika kembali ke klub, tandasnya. Setidaknya situasi Hernando lebih baik ketimbang Nadeo Argawinata yang berstatus kiper keempat dan tak masuk dalam skuad pertandingan terakhir. Wajib menang. Sumarji akui tak mungkin bicara soal proses lagi di Timnas Indonesia saat ini. Timnas Indonesia saat ini memang dalam situasi krusial setelah kalah telak dari Australia. Setelah kekalahan tersebut, skuad Garuda pun terlempar ke posisi keempat klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Posisi ini membuat Timnas Indonesia dalam keadaan penuh tekanan apabola ingin lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk itu, dalam laga melawan Bahrain, skuad Garuda dituntut meraih kemenangan. Dalam laga ini, Timnas Indonesia diwajibkan menang karena mereka telah gagal membuka peluang untuk finish di posisi kedua klasemen grup C. Dengan situasi itu, tim asuhan Patrick Kluivert pun gagal menjaga peluang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, saat ini paling realistis peluang tim Merah Putih untuk mengejar finish di posisi ketiga atau keempat grup C. Dengan finish di posisi ini, tim Merah Putih memiliki peluang untuk melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, dalam situasi ini Sumarji mengatakan bahwa yang terpenting publik percaya dulu dengan Patrick Kluivert. Sumarji bahkan mengakui memang tak mungkin saat ini skuad Garuda berbicara soal proses lagi. Saya kira kita harus percaya dulu ya, kita harus percaya dulu, ujar Sumarji kepada awak media termasuk di Stadion Madia. Kalau kita berbicara proses memang tidak mungkin, karena yang kita kejar adalah menuju Piala Dunia, ucapnya. Tentu siapapun yang jadi pelatih itu dengan konsekuensi harus bisa menampilkan dan bisa membawa tim ini meraih prestasi dan bisa menuju ke bela dunia.
Pria yang juga menjabat sebagai CEO Bhayangkara FC tersebut meminta semua pihak untuk bersabar. Menurutnya, kepercayaan kepada tim pelatih sangat penting meski laga debutnya tak mulus. Untuk itu, ia berharap semua pihak tetap percaya dengan sang pelatih. Kalau berkaitan dengan soal tuntutan masyarakat saya, kira masyarakat tahan dulu, kata Soemarji. Kita berikan kepercayaan penuh kepada tim kepelatihan, sehingga tim pelatih dan seluruh all team itu betul-betul berjuang keras menuju harapan impian kita semuanya. Saya mohon kiranya masyarakat agar betul-betul percaya dulu, ungkapnya. Soemarji memohon agar semua pihak tetap percaya dengan pelatih asal Belanda tersebut, supaya tim ini betul-betul mempersiapkan pertandingan yang tinggal beberapa hari ini betul-betul dengan baik, jelas Soemarji. Sabar dulu, semuanya pasti akan kelihatan hasilnya ketika masyarakat percaya dan tim bekerja dengan keras. Kita doakan saja hasilnya sesuai dengan apa yang jadi keinginan kita semua, tuturnya. Soemarji saat ditanya laga melawan Bahrain pun dengan tegas mengatakan bahwa skuad Garuda wajib meraih kemenangan. Calvin Verdong ungkap kelemahan Timnas Indonesia. Jelang laga ini, Timnas Indonesia membawa bekal kurang positif. Calvin Verdong berharap Timnas Indonesia mendapat hasil lebih baik ketika melawan Bahrain. Saya pikir kami memulai dengan baik di Australia. Kami memiliki kontrol total dalam pertandingan. Karena kami membuat kesalahan sendiri, mereka menang. Mari berharap untuk hasil yang lebih baik terhadap Bahrain, kata Calvin Verdong. Dilansir dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, kekalahan dari Australia juga membuka mata Calvin Verdong terkait kelemahan Timnas Indonesia. Pemain berposisi sebagai bek itu menilai tim asuhan Patrick Kluivert memiliki kelemahan dalam hal set piece. Calvin Verdong percaya bila masalah ini dapat terselesaikan, maka Timnas Indonesia bisa terhindar dari kebobolan. Kami harus lebih baik dalam set piece. Hal ini juga berkaitan dengan attitude yang kami tunjukkan dalam set piece. Jika kami bisa menang duel dalam set piece, musuh kita tidak bisa menang. Jadi, kami harus lebih baik dalam set piece, ujarnya. Keramahan Timnas Bahrain ke awak media Indonesia di Jakarta meski latihan pakai kain hitam dan dijaga ketat polisi. Timnas Bahrain sempat menyapa para awak media dari Indonesia yang datang di sesi latihan perdana mereka di Lapangan A, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan. Momen unik terjadi saat staf Bahrain menyapa seluruh awak media dari Indonesia yang hadir. Salah satu staf menyodorkan kamera ke wartawan untuk merekamnya dan mengunggah di media sosial. Konten tersebut ditayangkan di akun Instagram @Bahrain pada Sabtu malam. Tidak cuma itu, keramahan Timnas Bahrain juga diwakilkan oleh sang pelatih Dr. Dragan Talajic. Dragan Talajic juga menyapa seluruh awak media dari Indonesia yang hadir. Selamat malam, terima kasih sudah datang ke latihan kami, ujarnya. Skuad Timnas Bahrain sudah tiba di Jakarta sejak Jumat, 21 Maret 2025. Begitu sampai di Indonesia, Bahrain terkesan dengan keramahan dan sambutan yang diberikan tuan rumah. Terima kasih Indonesia telah memfasilitasi kedatangan kami, tulis pernyataan Bahrain dalam Instagram resmi timnas mereka @BahrainNT. Sambutan hangat oleh orang-orang baik dan negara yang hebat. Indonesia juga menunjukkan ingin menjadi tuan rumah yang baik dengan mengabulkan beberapa permintaan timnas Bahrain. Pada latihan di Lapangan A terpantau dijaga ketat oleh polisi dan juga ada terbentang kain hitam untuk penutup. Dua aspek ini kemungkinan adalah permintaan khusus dari Bahrain untuk sisi pengamanan selama di Indonesia. Sementara itu, sesi latihan timnas Bahrain hanya diikuti 14 pemain. Sementara 12 pemain sisa menjalani latihan pemulihan di hotel tempat mereka menginap. Menurut Dragan Talajic, timnya bisa mengimbangi permainan jika tak melakukan kesalahan saat lawan Jepang. Janji Patrick Kluivert jelang Timnas Indonesia versus Bahrain di SUGBK.
Juru taktik tim nasional, Timnas Indonesia, Patrick Kluivert berjanji pasukan Garuda bakal bangkit dan merebut kemenangan saat menjamu Bahrain. Kluivert bakal berusaha merebut 3 poin penting itu demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain merupakan matchday ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Jelang laga melawan Bahrain itu, mental para pemain Timnas Indonesia sempat terganggu karena kekalahan 1-5 dari Australia di matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, Patrick Kluivert menegaskan Timnas Indonesia tidak berlarut dengan kekalahan telak dari Socceroos julukan Australia. Jadi, Timnas akan terus mematangkan persiapan untuk melawan Bahrain, termasuk mengevaluasi permainan saat kalah dari Australia. Kami harus segera bangkit dan mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya. Namun, kami perlu mencerna hasil versus Australia, kata Patrick. Kekalahan yang dirasakan Rizky Ridho dan kolega di markas Australia benar-benar menjadi hasil yang buruk. Untuk itu, Timnas Indonesia harus berusaha bangkit dan bekerja lebih keras demi bisa meraih poin maksimal saat menjamu Bahrain. Pelatih asal Belanda merasa Timnas Indonesia harus menampilkan performa terbaiknya saat melawan Bahrain. Hal itu agar mereka dapat meraih kemenangan dalam laga kandang tersebut. Kami harus kembali untuk bekerja keras, kata Kluivert. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen Grup C dengan 6 poin. Sementara itu, Bahrain berada di peringkat kelima dengan poin sama. Untuk bisa lolos Piala Dunia 2026 secara langsung, Timnas Indonesia wajib mengunci posisi 2 besar di Grup C. Andai gagal, Garuda bisa fokus mengincar peringkat ketiga atau keempat untuk melanjutkan perjuangan ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sumarji akui pemain Garuda kena mental usai kalah dari Australia. Mentalitas penggawa tim nasional Timnas Indonesia menurun usai dikalahkan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memastikan mentalitas para pemain sudah kembali kuat usai ditangani oleh tim khusus. Mentalitas pemain menurun karena pasukan Garuda menelan kekalahan telak dari Australia di matchday ke-7 Grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baiknya, Bahrain pun dalam situasi sama karena kalah 0-2 dari Jepang. Sumarji mengatakan seluruh elemen tim terus bekerja dengan maksimal memperbaiki segala aspek kelemahan Timnas Indonesia. Hal itu agar tim asuhan Patrick Kluivert tersebut siap sepenuhnya untuk menjamu Bahrain. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain merupakan matchday ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025 malam WIB. Kami memberikan motivasi kepada para pemain secara keseluruhan. Dikarenakan kemarin kami mengalami kekalahan lawan Australia, kata Sumarji. Momentum itu betul-betul kami pergunakan untuk memotivasi para pemain. Kebetulan di tim ini juga ada tim yang memang khusus menangani berkaitan dengan mental para pemain yang agak sedikit menurun. Tambahnya, Sumarji sangat senang kepercayaan diri pemain kini sudah terbangun kembali. Hal itu pun menjadi modal yang cukup baik agar pemain dapat menampilkan performa semaksimal mungkin dalam laga nanti. Kondisinya latihan ini tadi sudah betul-betul baik semua. Boleh dikatakan fight para pemain all out berlatih, sambung Sumarji, dan akan mempersiapkan dengan baik untuk menghadapi Bahrain di tanggal 25 Maret tutupnya. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen Grup C dengan 6 poin. Sementara itu, Bahrain bercokol di posisi kelima dengan poin sama. Supporter diminta bersabar tunggu racikan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia.
Pelatih asal Belanda tersebut gagal membawa timnas Indonesia menang di laga perdananya. Timnas Indonesia dinilai gagal total saat debut Patrick Kluivert. Penampilan yang tak memuaskan membuat tagar tanda bintang Kluivert out menggema di sosial media. PSSI menanggapi hal tersebut secara sabar kepada awak media. Tanggapan tersebut disampaikan oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Pihaknya meminta publik tetap percaya dengan proses. Sumarji menegaskan bahwa Patrick Kluivert dan tim pelatih mendapatkan kepercayaan penuh untuk bisa mewujudkan impian PSSI untuk tampil di Piala Dunia 2026. Saya kira kita harus percaya dulu ya, kita harus percaya dulu, ujar manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Kalau kita berbicara proses memang tidak mungkin, karena yang kita kejar adalah menuju Piala Dunia. Tentu siapapun yang jadi pelatih itu dengan konsekuensi harus bisa menampilkan dan bisa membawa tim ini meraih prestasi dan bisa menuju ke Piala Dunia. Baca juga situasi terkini ruang perawatan Indonesia, 2 klub Eropa dan 1 klub Asia terancam virus FIFA. Kalau berkaitan dengan soal tuntutan masyarakat, saya kira masyarakat tahan dulu lanjutnya. Saat ini, tim pelatih tengah bekerja keras demi hasil terbaik untuk Timnas Indonesia di laga lawan Bahrain. Pihaknya berharap agar Timnas Indonesia menang atas Bahrain. Kita berikan kepercayaan penuh kepada tim kepelatihan, sehingga tim pelatih dan seluruh all tim itu betul-betul berjuang keras menuju harapan impian kita semuanya. Saya mohon kiranya masyarakat agar betul-betul percaya dulu, supaya tim ini betul-betul mempersiapkan pertandingan yang tinggal beberapa hari ini betul-betul dengan baik. Sabar dulu. Semuanya pasti akan kelihatan hasilnya ketika masyarakat percaya dan tim bekerja dengan keras. Kita doakan saja hasilnya sesuai dengan apa yang jadi keinginan kita semua, ujarnya.